Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan, memurnikan pil obat itu sendiri adalah tugas yang sangat memakan waktu, dan semakin maju ramuan obat, semakin berharga bahan obatnya, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Lagi pula, ini bukan pil obat biasa, karena Xiaoyan, kekuatan api yang menggabungkan 23 jenis api yang berbeda, sangat memakan waktu untuk menangani bahan obat ini. Pemurnian 3 bahan utama sangat menuntut. Jika tidak ada metode ekstraksi khusus, sulit untuk mengekstrak kekuatan obat yang Anda butuhkan darinya. Jika Anda tidak hati-hati, bahkan akan ada kuali goreng. Ini adalah kasus Sue Gaozi, dan terlebih lagi dengan naga anggur abadi darah. Ekstraksi Sue Gaozi bahkan lebih sulit daripada pil transformasi yang dibuat oleh Asosiasi Apoteker Pemurnian. Hampir 20 jenis bahan dinetralkan, dan Xiaoyan membutuhkan waktu sekitar 4 hari. Setetes cairan putih seperti sumsum tulang berhasil diekstraksi dari itu. Setelah ekstraksi Sue Gaozi yang berhasil, Xiaoyan juga mengekstraksi anggur darah naga. Yang disebut anggur darah naga itu sendiri sangat keras, dan menjadi lebih sulit setelah mandi dengan darah naga. Dikabarkan bahwa anggur darah naga ini juga mengandung jejak darah naga, bukan kayu atau emas, dan hal yang paling menakjubkan adalah bahwa benda ini telah bermandikan darah naga, sehingga ketahanan apinya cukup tinggi, bahkan Xiaoyan dengan bantuan api yang berbeda, butuh 3 penuh hari untuk membuat permukaan retak terbuka. Ketika pohon anggur darah naga retak, lebih dari 20 kelompok cahaya terbang ke kuali obat di udara, untuk menetralkan aura kekerasan dalam anggur darah naga, dan akhirnya bahan obat tambahan itu dihancurkan oleh Xiaoyan. Semua pemurnian, berubah menjadi tetesan cairan obat yang mengandung kekuatan murni, dengan bantuan kekuatan rekonsiliasi dari banyak bahan obat ini, tekanan darah naga yang kejam ditekan. Sekitar setengah jam kemudian, anggur peri darah naga, yang seperti cabang mati, akhirnya meledak terbuka, sedikit pingsan. Merah bubuk tumpah keluar dari itu, dan akhirnya dipadatkan menjadi bola bubuk merah oleh kekuatan jiwa Xiaoyan. Pemurnian 2 bahan obat selesai, secara alami menunggu buah kayu hijau terakhir untuk menyelesaikan langkah pertama pemurnian obat, mengekstraksi bahan obat pemurnian. Aneh untuk mengatakan bahwa kekerasan buah pohon hijau ini sedikit lebih baik daripada krim salju dan anggur darah naga. Bahkan jika Xiaoyan menggabungkan kekuatan api dari 23 jenis api yang berbeda, harganya 6 penuh. Butuh waktu 1,5 jam, beberapa hari untuk mengekstraknya sepenuhnya. Dibandingkan dengan Xiaoyan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. 3 bahan utama berhasil disempurnakan. Melihat adegan ini, Xiaoyan dan Raja Naga Emas yang melayang di udara menghela nafas lega. Teknik pemurnian cepat Xiaoyan sebelumnya, tapi Raja Naga Emas terpesona. Meskipun dia tidak melakukannya, tidak tahu banyak tentang pil alkimia, tetapi dari teknik pemurnian Xiaoyan, masih mungkin untuk melihat jejak kehalusan seperti awan dan air yang mengalir. Pemurnian semacam ini cukup menyenangkan mata, ketika dia melihat bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan dibagi menjadi 3 dan dia memperbaiki 3 jenis bahan obat pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak terkejut karena konsentrasi Raja Naga Emas melakukan hal ini. Bagaimanapun, pemurnian obat membutuhkan sejumlah besar kekuatan jiwa sebagai cadangan. Kekuatan jiwa Xiaoyan dibagi menjadi 3 bagian dan memperbaiki 3 bahan obat pada saat yang sama, dan beban pada dirinya sendiri cukup besar, dan Xiaoyan juga membawa mengeluarkan beberapa bahan obat pada saat yang sama. Meskipun waktu pemurnian telah sangat dipersingkat, beban pada kekuatan jiwa seseorang tidak diragukan lagi sangat besar. Hal yang paling ditakuti dalam memurnikan pil obat adalah penipisan kekuatan jiwa secara tiba-tiba di tengah proses. Raja Naga Emas juga khawatir tentang penampilan Xiaoyan. Kecelakaan macam apa, kerusakannya kecil, dan cederanya lebih dari kerugiannya. Tapi untungnya, Xiaoyan berhasil. Metode pemurnian obat ini dengan membagi menjadi 3, bahkan Tuoshi pada waktu itu tidak memiliki metode seperti itu. Setelah menyempurnakan 3 bahan utama, inti sihir juga dikalahkan oleh api Xiaoyan yang mengamuk,
dan berubah menjadi bakso seukuran mata telanjang. Melihat penampilan kotak di dalam tripod, dia juga beristirahat sejenak, berkonsentrasi lagi, merenung sejenak, mengeluarkan botol giok dari cincin, mulut botol perlahan dimiringkan, dan segera, setetes darah merah yang familiar menetes turun. Darah merah itu mengambang di depan Xiao Yan. Meskipun volume darahnya kecil, energi kekerasan dan berdarah yang terkandung di dalamnya sama sekali tidak berani diremehkan. Yang disebut darah merah ini secara alami diekstraksi oleh Xiao Yan dari kadal naga yang haus darah di reruntuhan. Dari binatang yang sebanding dengan kaisar pertempuran bintang 4 manusia, dapat dilihat bahwa levelnya tidak rendah, jauh mencapai sesuai dengan persyaratan pemurnian pil asal konsolidasi. Jika digunakan untuk memperbaikinya, jika berhasil, kualitas ramuan mungkin akan lebih baik. Ketika setetes darah merah ini muncul, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan tertekan. Ini adalah harta yang cukup untuk menahan pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 4, Xiao Yan menatap setetes darah merah ini, dan setelah beberapa saat, dia menjentikkan jarinya, dan darah itu terbang keluar dengan ringan, dan akhirnya jatuh ke dalam kuali obat. Darah merah baru saja jatuh ke dalam kuali obat, dan energi berdarah kuat yang terkandung di dalamnya langsung meniup embusan angin ke dalam kuali obat. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, ragu-ragu sejenak, dan segera menggertakkan giginya. Cairan obat dan bubuk obat yang diekstraksi dari krim salju, buah kayu hijau, dan anggur peri darah naga disuntikkan langsung ke dalam darah merah. Cobalah untuk sekering, ketiganya mengandung energi yang sangat kuat, dan di bawah kendali Xiao Yan, situasi mengerikan meletus, seolah-olah tidak ada yang akan menerima yang lain, dan 3 kelompok bahan obat juga saling bertarung. Berikan padaku. Xiao Yan juga tidak menyangka bahwa kekuatan bahan obat yang diekstraksi dari krim salju, buah kayu hijau dan anggur peri darah naga akan memiliki jejak kesadaran diri, yang memperdalam kesulitan menyatu, bahan obat, tetapi Xiao Yan juga meledak dengan energi pendendam, dan kekuatan jiwa yang besar menyapu seluruh kuali obat, mengendalikan fusi lambat dari kekuatan 3 bahan obat. Kekuatan obat dari 3 ramuan obat baru saja jatuh ke dalam darah merah tidak menyebabkan turbulensi apapun, tetapi tepat ketika Xiao Yan hendak bersantai, gelombang energi hebat tiba-tiba muncul dari darah merah, melonjak keluar, dan segera menabrak dinding bagian dalam kuali obat. Segera, gelombang suara yang keras dan jernih menyebar dengan cepat, mempengaruhi seluruh rumah kayu. Kuali obat berat juga bergetar beberapa kali pada saat ini. Jika tidak diganti dengan kuali obat biasa, saya khawatir kejutan ini akan menyebabkannya meledak secara langsung. Xiao Yan melihat setetes darah merah yang dengan cepat bergejolak di permukaan kuali obat dengan ekspresi suram. Landak yang telah memasuki keadaan pertahanan seperti landak, dan di dalam landak yang kacau, ada gelombang kekerasan, energi yang melampaui kata-kata. Fluktuasi energi satu demi satu terus berdampak pada dinding bagian dalam tripod obat, dan gelombang suara keras bergema di seluruh rumah kayu. Pada saat ini, hampir setiap anggota keluarga Yue tahu bahwa ada yang salah dengan pemurnian Xiao Yan. Apakah dia baik-baik saja, di jalan yang sepi? Mata indah Yueru sedikit mengernyit, dan kemudian mengarahkan pandangannya ke rumah kayu tempat Xiao Yan berada. Mata Xiao Yan tertuju pada kekuatan beberapa kelompok bahan obat dalam kuali obat, dan kemudian dia bergegas menuju kuali dengan semua energi pertempurannya, langsung menekan kerusuhan di kuali, dan kemudian kekuatan jiwa mengalir keluar, tertutup rapat. Setiap sudut tripod obat. Untuk memurnikan pil obat, kuncinya adalah pertama-tama melelehkan banyak bahan obat menjadi tumpukan cairan murni melalui katalisis api, dan kemudian menggabungkan berbagai kekuatan obat dengan sempurna. Penggabungan ini perlu dipertahankan pada tingkat yang sangat halus. Justru karena inilah kekuatan jiwa itu bisa menjadi hal paling kritis yang bergantung pada pencapaian seorang alkemis. Perubahan kali ini agak tidak terduga bagi Xiao Yan, karena langkah sebelumnya benar-benar sesuai dengan resep, tanpa kesalahan sedikit pun, tetapi pada akhirnya masih ada masalah.
Jelas, langkah-langkah ini di dalamnya, ada sesuatu yang belum ia tangkap. Xiao Yan sebelumnya juga tidak tahu langkah mana yang salah, tetapi ketika nyala api muncul di matanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa masalahnya bukan pada cairan obat yang dia ekstrak, tetapi pada tetesan darah merah dan bubuk obat yang diubah oleh pohon anggur darah naga.